Jadi saat ini bersama dengan gua adalah 1, 2, 3, 4, 5. Mereka grup akapela. Semacam Jamaika Cafe mereka ini. Enggak Jamaika Cafe yang sama, cuman Jamaikanya doang. Kafe merah kuning hijau. dari Perkaso. Bersama dengan gua adalah rombongan dari YouTube channel The Bodoh. Satu persatu perkenalkan diri Anda. Nama gua Wa. Bos. Boleh. Cuyut. Picek. Gua tuh pertama kali ketemu mereka gara-garanya adalah pertama mereka yang ngajakin gua collab ya waktu itu ya. Untuk ngerjain video YouTube, terus udah gitu udah dikerjain di public market. Terus setelah ngobrol sama mereka, saya pribadi merasa tertarik untuk ngobrol lebih lanjut. Tapi pertanyaan saya simpen aja untuk YouTube saya dong. buat apa di YouTube mereka? Duit saya. Nah, mereka saat ini hadir ke kantor gue sedikit terlambat, gue mohon maaf. Dan minta diundur karena gue pengen nanya banyak tentang bukan cuma YouTube tapi tentang kehidupan mereka. Jadi benar atau salah, YouTube channel ini lahir gara-gara ada disebutnya apa? Mantan pengguna atau pengguna non aktif. Pengguna lagi vakum. Sementara lagi tobat. Gimmicknya tobat. Efek putus. Mantan pengguna narkoba konon kabarnya. Terus itu persamaan kalian. Salah satu persamaan kalian juga pernah di penjara? Iya. Semuanya? Berapa? Enggak semuanya. Tiga orang. Yang nggak pernah siapa? Gua sama Bawan. Oke, nggak asik berarti mereka dibanding nama yang lain, mereka nggak asik. Masuk penjara dulu baru gabung lagi. OTW. Oke, nah tujuan dasarnya adalah untuk mengedukasi masyarakat gitu. betul. Ya. Terkait penggunaan narkoba, Ya. supaya tidak disalahmanfaatkan, dimanfaatkan dengan benar, yaitu dengan dibakar. Tidak dong. Oke, jadi ini sebenarnya ide siapa? Yang di antara kalian berdua tuh yang di Gua. berlima siapa? Ini. Wah. Oke. Inisiatornya. Gimana, Wak? Apanya? Awalnya Oh, awalnya kemarin gua katanya coba. sempat mati. Iya. Sempat mati. Maksudnya hampir mati. Hampir mati. Gimana kejadian itu? Jadi kejadiannya gua habis ngebir tuh. Habis ngebir. Terus kan emang gua ada sakit kan, hepatitis C. Sudah ada sebelumnya? Sudah ada. Hepatitis C itu penyakit yang muncul karena penggunaan. Penggunaan ya. Apa? Virus. Putal. Putau. Oke. Ya. Kan disuntik soalnya. Nah, setelah itu masuk deh tuh ke rumah sakit kan. Nah, seminggu. Sekarat tuh. Setelah itu buatlah sebetulnya YouTube The Bodoh saya udah ada sebelum masuk rumah sakit, tapi setelah itu akhirnya yang gue sama Bang Bulls nih itu naik tiba-tiba langsung ke 700.000 view. Nah setelah itu akhirnya gue mikir ya udah gue ajak aja teman-teman gue yang lain. Untuk Gitu. Untuk dari dulu misinya udah sama. Udah ada misi edukasi itu. Iya, waktu yang gue sama Bulls pertama kali, cuma masih ngetes. Hmm. Gitu, belum diseriusin banget. Pasca hampir mati. Waktu Akhirnya hampir mati kayak gimana tuh? apanya itu? Gue pengen tahu maksudnya. Kalau di film-film kan orang hampir mati kan lagi jalan ke lorong, flashback masa lalu, gitu. Ingat bokol. Ingat Yang utama bedanya belum lunas. Anjing. Apa yang lu ingat dari masa-masa itu? Sehingga kelihatannya ini banget ya. Maksud gue kelihatannya bukan berkesan ya, berdampak sama lu sehingga jadi menseriusi. Oh, kalau waktu sekaratnya sih nggak berasa apa-apa. Mungkin mereka kan yang nengokin nih, yang tahu. Tapi kalau gue ngerasanya pas udah proses penyembuhannya, gue mikir kan, ini sebentar lagi kemarin tuh gue udah mau mati kan. Terusnya gue belum siap lah buat mati. Terusnya belum ada dampak yang kayak ada tujuan gitu. Nah akhirnya dikasih tujuan lah, yaudah nih. Kayak ada yang ngomong gitu dalam diri gue, nih ada satu tujuan. Kalau lo setia jalaninnya, lo akan besar. Lo nggak perlu ngapa-ngapain lagi, lo pasti akan besar dan semua yang lo buat pasti akan berdampak buat banyak orang lain. Mungkin setelah itu baru lo mati gitu. Habis kelar tujuan lu baru mati. Gitu. Jadi ada patokan subscribernya. Iya. Pokoknya ada bentuk berapa ratus ribu udah kelar. Kontaknya
putus. Jadi sebenarnya waktu mau mati, sebenarnya udah mau dicabut nih sama malaikatnya penyawa. Terus dibalikin lagi, lu sampai 500.000 subscriber baru ntar gue cabut ya. Mungkin kayak gitu. Ini pertemanannya tuh datang dari mana? Siapa yang paling lama berteman dan segala Semuanya, macam? Satu sekolah dulu. Sekolah mana kalau boleh tahu? Asisi. Tongkrongan Asisi. Asisi ini anak Asisi itu, Iya. mantap Asisi. Banggalah dengan mereka semua yang bisa kembali dari mungkin kesalahan ya, yang mencoba untuk kasih manfaat. Mantap Asisi. Berarti di Asisi banyak yang pakai. Tidak dong, Anda jangan emosi Anda. Angkatan berapa nih semuanya nih? Beda-beda sih. Beda. Paling tua siapa? 2001 ya, 2002. Paling tua siapa ya di antara kalian? Dari Tampang nih yang mana nih? Lu Mereka ya? nih seumuran nih mereka. Ah. Gua paling Paling bawah. kecil. Ah. Oke. Terus dari SMA berarti udah lama juga bertemannya ya. Jadi pas SMA 20 masih ngumpul Makin bareng. eksis Ya. malah. Wah, gokil. Dari dulu emang kalian udah pakai? Iya. Iya. Gitu ya. Berbagai macam tuh. Berbagai macam. Dari SMP. Apa SMP ada lah kurang lebih. Dari SMP bro. Ya. Tapi gue juga nggak kaget sih. Gue dulu SMP 29 Jakarta. SMP yang kalau kita lewat ada tulisannya di area dilarang merokok. Padahal gurunya ngerokok pada zaman itu. Itu gue SMP aja teman-teman gue tuh udah pada pakai tuh. Kalau Cimeng ya udah lah ya. Terus gitu pada pakai pil BK, Megadon, Nipam bener. Anjing udah lama banget tuh gue. Lexo. Gue nggak tahu tuh. Tapi kalau pil BK, Megadon, gue inget banget tuh teman-teman gue sendiri. Jadi lu SMP juga berarti? SMP. Ada market tertentu atau gue pokoknya spesialis putau gitu? Gue ganja aja gitu apa Semuanya aja? sih sebetulnya kalau Yang semua. ada aja langsung kita pakai. Asbak, kita tip asbak. Oke, jadi apa aja tuh? Cimeng, terus Obat. putau, sabu, obat-obatan Obat-obatan boti. semuanya. ya obat-obatan. Obat-obatannya apa aja? Ya Apa kayak aja? obat-obatan antidepresan. Depresan sih biasanya. Itu yang kemarin di siapa namanya tuh Lucinta Luna, itu bukannya obat salah satunya obat Iya. Tramadol sama Reklona. Bukannya banyak orang yang pakai itu dikasih sama psikiater mereka. Betul. Kan ada psikolog, kalau bedain psikolog sama psikiater ngasih obat. Betul. Psikiater kan ada yang ngasih kan? Iya. Ada. Kenapa kok Lucinta Luna jadi kesannya salah karena dia? Apa dia beli nggak pakai resep? Ah itu Karena dia. apa itu? Yang Karena dia dimainkan oleh- terlarang kan kalau nggak pakai resep. Kan ada ekstasinya juga. Ekstasi memang udah pasti terlarang. Pertama ekstasinya sudah pidana, kedua jadi kalau bahasanya gini nih, kalau lu ke gap, kalau nggak ada struk dari di Ada dokternya, resep resep dokternya, itu lu pidana karena itu Iya. daftar G, obat daftar G. Tapi kalau misalnya nih, mungkin Lucinta Luna saat itu karena ada ekstasi aja ya. Tapi seandainya ekstasi nggak ada, terus ada yang ngegerebek, terus ada apa tadi Reklona. Sama Reklona. dua benda itu ditangkap nggak? Ditangkap tetap. Ditangkap sih enggak ya sebenarnya. Paling diminta pengajuan lo ini berobat nih atas dasar dari dokter Iya. apa enggak. Kalau Iya. ada dokter minta resepnya sama dokter lo. Karena gue kagetnya gini, teman-teman gue ya, ini bukan cuma dunia entertainment. Maksudnya sekarang kan soal kesehatan mental, kesehatan jiwa kan udah mulai gede tuh. Betul, Banyak betul. teman-teman gue yang udah, kalau dulu kan kita ke psikolog ya, apalagi psikiater, takut kalau ketahuan orang disangka gila gitu. Tapi sekarang kan udah mulai rutin tuh, terus dikasih antidepresan dan segala macam ya. Jadi lu bisa ngebayangin kalau misalnya gue nih, misalkan gue minum antidepresan, terus misalkan gue, karena gue di TV ngomongnya ngaco soal ganja, gue udah diincer gitu kan. Terus ketika gue digerebek cuma ada antidepresan di gue, walaupun gue punya bukti bahwa dokter itu mungkin saat itu nggak di tangan gue, bisa aja kan gue dijadiin tontonan sirkus. Iya. Itu pasti. Berarti. Itu pasti. Tapi untuk tindak lanjut pidananya selama itu resmi dari dokter itu nggak lanjut. Tapi kalau udah keburu jadi sirkus, bro. Iya. Kalau lu udah begini duluan, ya kan? Aduh. Kayak siapa tuh kemarin? Tora. Keren dong. Maksudnya dia bodoh amat gitu kan. Ya sebenarnya banyak teman-teman gua yang kena ya, Tora salah satunya, Iwa juga, terus Jeffrey Nichols juga, terus gua punya teman dekat sekali, Restu Sinaga juga, terus Rivaldo tuh. Iya. Teman-teman dia juga. Tapi Rivaldo mah banyak ya. Iya. Dia bejat juga tuh anak. Sohib gua juga itu Rivaldo. Itu orang ya bro, kan baru nikah ya? Iya. Iya baru nikah sama ada pasangannya fashion stylist gitu kan. Gue sempat satu project film sama dia. Waktu itu dia lagi bantuin bininya. Dari nggak lagi syuting, nggak sebagai talent, tapi men gantengnya tuh nggak hilang bro. Ininya tau gak sih auranya? Anjing. Ibarat kata nih, gua ditolak dikit sama dia kena bro. Padahal gua gak suka laki. Gila tuh orang tuh.
Ditulis dikit tapi kalau dia ngaco, dia juga cerita sama gue. Dia juga cerita sama gue di bagasi mobilnya itu, wah tuh orang gila tuh. Dia emang gila deh. Iya. Orang gila. Ini juga Om Tio. Oh, Ya, Om Tio itu ditangkap 1 hari setelah syuting bareng sama gue. Oh. Jadi kan gue bikin syuting, gue bikin film, judulnya Partikelir. Iya. Salah satu settingnya itu LNN, Iya. Lembaga Narkotika Nasional. Om Tio jadi ketua LNN yang diindikasi nyabu di film tersebut. Indikasi ya? Iya. LNN dong ya. Terus 1 hari setelah gue inget banget orang hari H dia ngelukis gue pas lagi syuting. Om Tio ngelukis nih potretnya gue. Jadi sambil gue mondar mandir kan gue ngedirect, dia ternyata diam-diam ngelukis gue, dikasih ke gue, besoknya ditangkap bro. Nah yang paling mengganggu buat gue adalah ketika teman-teman gue ditangkap kemudian dipermalukan. Iya, itu dia tuh. Nah, gue mau nanya nih, sebagai Anda juga waktu lu ditangkap tuh pada pengguna atau penjual atau bandar atau apa sebenarnya? Boleh diceritakan nggak? Seamannya yang lu rasa aja. Beda-beda. Samanya yang lu rasa. Iya, beda-beda ya? Yap. Di dulu kali ini. Kalau lu waktu itu apa? Paling gua waktu itu sih masuknya sebenarnya pengedar kali ya, karena banyak sih. Banyak karena polisi Nggak mungkin banyak. koleksi dong. Iya. Emang perangko di koleksi. Ada beberapa. Terus ada beberapa karena kita dibilang pengedar, misalnya kita punya ada satu garis lah gitu kan, satu garis. Terus kita pilah, maksudnya kita pilah itu bukan buat kita jual, tapi yang ini buat hari ini, yang ini buat hari besok. Polisi ngira ya lo ngejual dong, karena BMP udah siap jual kan. Edar ya? Iya, tapi Pak enggak Pak, saya nggak ada gitu. Karena kebetulan gue nggak ada yang ketangkep di bawah gue, jadi cuma ketangkepnya gue, jadi gue kena pemakai. Oke, yang lain? Kalau gue sih bisa dibilang apa ya? Perantara ya kali ya. Kurir? Bukan kurir. Ini yang rumit nih, gue tahu karena ada kondisi temen gue juga, misalkan lu barangnya apa? Sabu. Misalkan kondisi kalau temen gue tuh cimeng gitu. Jadi dia mau nyimeng, di WhatsApp temennya, lu ada barang atau enggak? Ada ntar gue antar ke lu. Nah orang yang mau nganter barang itu dianggap pengedar ya berarti ya? Karena dia nggak jual, dia cuma ngasih barang aja. Iya, jatuhnya kurir. Tapi memang di pasalnya kan ketemunya 114 itu, jatuhnya pengedar. Nggak ada pasal perantara soalnya. Orang kalau udah pernah masuk penjara, tiba-tiba pas apal pasal. Itu salah satu indikator tuh, pengacara bukan. Ya. Pengalaman pasti. Jadi pasal-pasal apa aja yang biasa dijerat? 114 tuh? 111, 112, kalau 111 itu narkotika ganja, putau. 112 itu psikotropika, ekstasi, inex, sabu, itu 112. Lalu 114 itu sudah pengedar. Pengedar untuk ganja ataupun sabu. Intinya BD itu 114, dan ada apapun itu barangnya. Dan ada pasal tanda kutip itu 127. Itu pemakai, itu Jinto, trik yang dipakai untuk ya instansi itu untuk supaya kalau lo punya duit, lo dijadiin 127. Lo ini biar Anda aman nyawanya. Kami dengar seperti itu. Karena kan barusan kan indikasinya adalah ada praktek. Ini bukan cuma dari obrolan kami, lu juga tahu ini, pasti lu pernah dengar. Karena kami dengar ada praktek di mana seseorang apa pasal yang dikenakan kepada dia tergantung berapa duit yang dia punya. Kita sering dengar itu kan? Iya, katanya. Nah, itu katanya. Iya dong, katanya dong. Anda jangan emosi jiwa. Nah, jadi berarti pasal banyak. Lu waktu itu karena lu bawain barang. Nah, ya, tapi pasal lama kita jatuhnya pasal lama tahun 2009 itu baru pasal baru. Kalau dulu kita 78, 60, 62. Lu juga pernah? Iya, termasuk yang buka jalan lah buat yang ini nih. Lu duluan. Lu tau gak sih? Makanya lu cocok banget disebut grup rap karena kayak Neo kelakuannya. Lu mirip personelnya namanya Doniel, ada dari personel. Gayanya mirip lu, kacamata sama kupluknya mirip banget. Lo Borju, Jangan lagu. Agak lu tuh sono. Ya ini sata-sata semua nih pada kali. Sotoy. 50 juta aja. Kalau lu apa waktu itu? Putau. Oh lu Putau, oke. 2004 waktu itu. Lu agak ini ya, tidak sesuai dengan bukan tidak sesuai ya, maksud gue biasanya karena gue punya saudara deket sekali juga make kayaknya Putau atau sabu. Gue punya sahabat yang juga kami curiga meninggalnya juga karena sabu. Terus gue punya temen dekat waktu gue zaman SMA itu juga kena, gue kayaknya Putau. Nah, lu berdua tuh
Kecuali lu ya, lu belum ngomong deh tadi. Iya. Yang lain tuh ngomongnya otaknya kayaknya masih tajam-tajam aja. Perasaan teman-teman gue tuh udah kayak kebakar otaknya. Iya, ada kan efek itu? Ada. Skip-skipnya pasti ada tuh. Kayak teman gue itu ada satu, itu dulu tuh tajam banget. Semua tren, mungkin salah satu pintu masuknya adalah tren ya. Semua tren dia tahu, dia ngomongnya cepet. Suatu hari gue dan sahabat gue yang ada meninggal, nyamperin dia karena dia udah keluar dari pesantren, jadi habis ketahuan sama orang tuanya terus pesantren segala macam, sudah ke rumahnya terus ngomongnya deh Banyak spasi. Jadi ketikanya spasi doang ya. Ya dia bukan Murdiono loh. Iya. Dulu kan gitu. Dulu. Bisa dihitungin tuh. Iya. Tapi lu pada nggak gitu karena nggak banyak atau karena sekarang olahraga atau apa sih kalian semua? Mungkin Nggak karena tahu, mungkin beruntung kalau iya, pengaruh ini juga mungkin gizi kali ya, Iya. maksudnya Gizi lu bagus pada. ya bagus lah, kalau gue sih termasuk beruntung ya, walaupun Iya. dulu kalau dilihat Tapi temen gue tuh orang kaya loh, yang alal itu orang kaya loh. tahu juga ya, gue juga sering Itu mungkin begitu, bisa dibilang lakinya kita tongkrongan eh, kita nggak punya temen nih, kita komunitas lama nih, punya mungkin belasan orang begitu, tapi nggak ada yang pilihannya mati atau waras. Jadi nggak ada yang di zona. Tapi ada yang kayak gitu. ada Banyak. pasti Kalau ada. kita ketemu di tongkrongan luar banyak ketemu orang-orang Di pelok-pelok. antara gitu. semua yang lu pakai, ya pelok tuh istilahnya. Di antara semua yang lu pakai, karena gue juga nggak pakai ya, kecuali ganja kan tidak di Indonesia saya. Eh, kan gue nggak pakai gitu, jadi gue yang paling bahaya tuh apa sih? Paling bahaya di antara semua itu. Putau. Karena katanya putau tuh apa sih, kayak ampas dari ampas ya gitu. Iya. Iya. Jadi kan heroin itu sebenarnya dibuat memang buat narkotik, buat rekreasi gitu. Nah, putau itu kayak sintetisnya lagi, ampasnya lagi gitu. Jadi udah memang berbahaya. Kalau masak nasi itu kerak pinggirannya. Nah, iya. Bahasanya iya. gitu. Karena gue pernah putau tuh ngetren banget, meledaknya pertama kali itu 90-an. 90-an awal. Iya, gue pernah ke sebuah, kan gue Gons ya, di Pejaten, Oh, iya. tiba-tiba, dan di Gons itu, gue nggak bohong sama sekali, di Gons itu pada zaman gue, kalau lo ketahuan make, maksudnya yang obat, itu dibenci sama kita semua, dipukulin bahkan kadang-kadang. Tapi kalau nyimeng, bukan mabok gitu. Nah terus ada beberapa teman-teman gue, teman-teman dekat yang make, dia mau tahu, tapi dia terus pindah. Jadi dia bawa mobil, gue disuruh di depan, teman gue disuruh di depan, mereka di belakang, terus mereka pakai apa ya? Kayak kertas timah ya? Iya, Berarti di drag. Biasa di Iya, di drag. drag. Gudang garam filter biasanya. Iya. Iya, terus bakar ya? Lote. Lote. Pipe gitu. Wah gila, gue sama temen gue deg-degannya Sport bukan jantung. main bro. Gila itu kalau misalkan gue ketangkep lagi kayak gitu, pasti gue nggak ada stand up comedy. Kalau gue ada di situ, tapi gue nggak pakai. Kalau ganja kan kalau satu mobil kan masuk juga dong. Iya. Iya. Kalau kayak gitu masuk juga nggak sih? Enggak. Enggak. Karena jatuhnya TCB, tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti. Kalau misalkan ganja, Jadi semua untuk kasus pidana kayak begitu, lu cuma ada kebetulan di lingkup situ, lu cuma ikut penyidikan. Cuma disidik 1 kali 24 jam. walaupun kalau misalkan diperiksa darah gue habis Enggak, itu, karena ganja. biasanya itu akan berpengaruh di pasal ketika lu yang membeli dan pemilik barang itu. Ketika Lu yakin pemakai bukan polisi undercover kan? Dia tahu banyak banget bro. Informasinya lengkap sekali. Terlalu lama di penjara kayaknya dia nih. 21 jam. Enggak, lu berapa lama? 5 tahun 2 bulan. Lu? Kurang dari setahun sih. Lu? gua 6 bulan. Lu lama banget bro ya. Paling lama. Ini Paling udah profesor Bandung nih. jatuhnya, S3 jatuhnya. S3. Karena gue pernah waktu itu ke penjara, gue pernah ke Polda Metro, nyamperin temen gue. Lucu deh, gue ke Polda Metro, polisinya seneng sama gue, yang di dalam seneng sama gue. Bang Panji, kata polisinya. Pas masuk, Bang Panji. Kayaknya pada kenal gue semua ada di sini. Terus waktu gue ke penjara remaja di Tangerang, itu juga banyak juga tuh yang masuk juga cuman karena bukan cuman ya, maksud gue ya karena nyimeng dan segala macamnya, itu banyak juga dan rata-rata setahun paling. Berarti Anda ekstrim sekali. Karena remaja. Mungkin ya, Nah, penjara di remaja. bawah ya. umur deh. Umur lu berapa waktu ditangkap? 20-an, Lu? 25 ya kan. 21 apa? 23. 23, oke. Itu karena remaja sih satu. Iya. Tapi ada satu gue masuk sel gitu. Selnya lukisan semua, lukisannya kanvas gede. Terus ini siapa nih? Biasanya kan kalau penjara kan lu nggak sendirian kan? Iya. Ganjil biasanya Iya, cuma iya, ya kan. iya. Tapi ini dia sendirian nih di sini. Terus gue masuk kan. Ini siapa yang melukis nih? Tiba-tiba gelap belakang gue. Kan cahaya cuma dari luar. Saya bang, pas gue nengok,
orang selalu kali itu lebih pendek gitu. Ini lukis berapa lama? 2 tahun bang. Ini berapa lama? 1,5 tahun bang. Ini berapa? 3 tahun bang. Bingung gue. Gue masih ngobrol sama yang ditangkap karena narkoba kan. Lama juga kamu di sini. Kamu di sini gara-gara apa? Terus dia bilang, bunuh orang tua saya bang. Bung. Gue bisa keluar ada di pintu guys. Tolong guys. Wah gila sih. Tapi oke. Lu pernah cerita sama gue. Salah satu yang lu inginkan adalah untuk ngasih tahu bahwa adik-adik, abang-abang lu udah berhenti. Iya. Jadi lu sekarang mengadvokasi untuk nggak pada make. Iya. Karena lu juga ngerasa dampaknya. Ini bukan cuma dari sisi hukum ya. Dampaknya buruk di fisik. Iya. Apa sih ya? Kan tadi lu bilang komunitas ya. Berarti emang ada banyak. Tujuan utamanya sosialisasi. Betul. Karena lu nggak pengen ada yang Seperti kita. seperti kita tuh apa di penjara. Sebenarnya lebih ke Karena apa ya? sakit. Ya stigmanya juga sih yang lebih berbahaya daripada sakit sih. Stigmanya itu yang lebih berbahaya. Nah, ya ini menarik sekali. Waktu gue di penjara remaja itu, gue datang ke sana karena si kepala sipir ya. Iya. Kalapas ya toh. Kepala lapas bilang salah satu permasalahannya adalah mereka keluar nggak diterima sama masyarakat. Itu dia. Yang mau kerja tapi karena udah pernah masuk penjara, akhirnya nggak diterima. Yang terima mereka cuma lingkungan lama. Akhirnya mereka balik lagi. Ini sesuatu yang kalian coba untuk lawan gitu. Betul. Iya. Oke. Menjadi YouTuber, makanya gue seneng banget ketemu sama lu pada. Menjadi YouTuber tuh pilihan brilian karena kalau kerja sama orang nggak bisa, ya udah bikin usaha sendiri aja. Betul. Gitu. Dan lu pernah ngelihat ada YouTuber lain yang terinspirasi sama kurang lebih kalian dan bikin juga, atau lu justru ngelihat YouTuber lain misalnya di luar terus lu bikin kayak gini? Ini gimana nih? Siapa menginspirasi siapa? Kalau gua nggak ada inspirasi sih sebetulnya, yang buat aja. Gitu. Kalau YouTuber Indonesia ada yang ngelihat kalian terus bikin juga nggak? Kayak tadi barusan dulu ada Alif Bayak, kayaknya happy banget ketemu. Nggak ngerti tuh kenapa tuh. Tapi kalau gue lihat dari responnya YouTuber sih beberapa ya, banyak sih mereka yang kayak gimana ya sama kita gitu. Maksudnya Gimana tuh siapa? Maksudnya artinya kayak mungkin bisa menginfluence kali ya. Oh iya, Karena maksudnya kita- gimana positif kan? Gimana positifnya gitu. Takutnya kan gimananya, ngapain sih lu kayak gitu. Tapi sebenarnya kontennya diniatkan untuk sosialisasi kan? Betul. Ya. Waktu kita ketemu, kan lu pernah nanya, kok gue nggak takut ngomong Betul, soal betul. secara terbuka. Kalian sendiri ada semacam ancaman, semacam sindiran atau sinisan masyarakat, ngapain sih lu pada kayak gitu? Oh iya, banyak Komen banget. banyak tuh. Di komen Komen biasa. banyak. Tapi nggak begitu banyak Iya, ya. tapi ada aja. Ada. Ya mikir kita belum bersih aja sangat banyak. Iya. Gua pakai kacamata Tapi itu lebih banyak yang dukung. Banyak yang Malah kita Iya. jadiin ya. Tapi gini, artinya perjuangan kalian layak karena fakta bahwa kalian dicibir itu menandakan bahwa memang stigmanya masih pada Betul. Iya. meaning ke kalian. Aktivitasnya apa aja kalian selain nge-YouTube? Kerja sih. Kerja. Ya. Ada yang Kerjanya kerja, apa? ada yang Ngeliti. usaha. Jualan papir. Kurir. Balik lagi dong. Pasti kurir biasanya kan. Di antara kalian ada yang kerja nggak? Kerja memang Kerja semua, semua. Kerja semua. Iya, semua. Kerja untuk orang atau Enggak kalau ada yang buka Ada usaha yang misalnya atau usaha, apa iya. gitu? Apa aja? Apa lu apa? Gua full online. Oh, lu? Gua kerja di salah satu perusahaan pinjaman online lah ya. Ah, lu? kalau gue Kolektor. Jadi gua pakai image penjara gue tuh. Lucu banget. Mantap itu. Pakai banget, Bro. Lu pinter milih pekerjaan. Lu apa? Kalau gue lebih ke ngajar vokal. Gokil. Tadi aja ngomongnya suaranya bulat banget. Iya. Itu gue belum pakai vibranya loh. Lu apa lu? Nge-rap lu ya sama Neo? Enggak, usaha keluarga. Usaha keluarga. Batik. Oke. Oh, ya batik lu. gue milik restoran. Pemilik restoran. Nah, jadi sebenarnya lu bisa ngeliat sebenarnya kan gini kan poinnya kan. Karena gue tahu persis temen-temen gue juga kayak gitu. Ada yang merasa ketika udah kena, nggak ada jalan lain selain memperdalam. Udah gue di sini aja lah. Udah. Iya. Kebanyakan Betul. nggak sama gue. Iya, betul. Nah ini semuanya pada aktif juga, nge-YouTube juga, terus bangsat-bangsat juga. Jadi sebenarnya peluang itu masih apa ya, masih terbuka untuk lu kalau misalkan pengen gue agak enggan menyebut kembali lurus karena kesannya kemarin bengkok. Iya. Karena buat gue di tour gue yang tahun ini, yang si Komodomino itu, salah satu pembahasan gue tuh tentang stigma orang baik dan orang jahat. Karena kita terlalu gampang bilang yang di penjara jahat. Betul. Padahal yang di penjara tuh cuman sial kalau menurut gue. Apes. Ya. Bener, karena ada banyak hal yang
menjadi alasan mereka ditangkap, kita juga pernah ngelakuin, Betul. cuman kita nggak ketangkap aja. Gue juga pernah maling, nanti gue mau ngebuka sebuah kejahatan yang sangat gue malu, tapi demi komedi di pertunjukan saya. Artinya gue tuh enggan menyebut orang-orang yang pernah make atau pernah masuk penjara sebagai orang yang tidak lurus. Setiap orang mah semuanya juga nggak ada yang lurus. Iya, betul. benar, nggak ada yang sempurna. Cuman kayaknya lu pada memutuskan untuk daripada lu belak-beloknya ngikutin kemauan orang atau kemauan emosi, lu ngambil jalan, ini gue mau belok-belok tapi ini jalan yang gue ambil, gitu kurang lebih. Iya. Karena gue yakin lu ngambil jalan sekarang juga nggak gampang kan. Wah, banget susah. Ngomong-ngomong, berapa lama waktu ini dibutuhkan untuk kalian keluar dari ketergantungan? Gue sampai umur 29 Berapa tahun berarti? Lu make dari SMP. gila bro. Tapi 29 umur. Kita makanya pemakai lama. tahun, Iya. belasan Belasan tahun, tahun semua makanya. Ya, kita benar-benar pakai harian belasan tahun. Nah, makanya bisa benar-benar harian. bisa Yang dibilang kita ibarat- beruntung ya, nggak saraf Iya, kita. Kita betul. nggak melo, kita nggak ini. Lo masih bisa mikir dengan Yang ibaratnya kurang lebih kita kalau gue pribadi 80% nggak sadar, 20%-nya sadar. Gue punya teman saking seringnya nyimeng, kalau nyimeng ngomongnya normal. Jadi kalau misalkan Iya. nggak nyimeng ngomongnya pelo, kalau nyimeng ngomongnya politik, aneh banget. Ada kan yang kayak gitu? Oke. Nah, setelah kalian jalan, ini si komunitas ini udah berapa lama nih? Sampai ada merchandise, topi dan segala macam. Mau Baru. 2 tahun ya. setahun. Setahun ya. Itu setahun. masih baru sebenarnya. Oke. Jadi kedepannya perjuangan utamanya apa? Kayak kalau misalnya LGN, perjuangan utamanya kan adalah mencoba supaya ganja bisa diterima dan bisa dimanfaatkan. Pemanfaatan. Nah, kalau misalnya lu pada itu sebenarnya tujuannya apa? Ada target khusus gitu misalnya? Paling sih sebetulnya kita inspirasi sebetulnya kalau ternyata tuh ada contoh di luar sana seperti kita tuh bisa gitu Ya. keluar dari zona itu dan bisa tetap bersenang-senang gitu tapi tanpa bantuan narkoba sebetulnya. Ya. Tahu nggak yang tadi gue bilang ke penjara remaja itu juga salah satu momen yang mengubah hidup gue. Jadi abis ngobrol sama mereka, sama si kepala sipir, Kalapasnya bilang, ini saya ada niat pengen bikinin mereka album supaya mereka pede. Cuma mereka pada nggak, karena mereka lagunya bagus-bagus. Kasih lihat gue liriknya, secara lirik bagus. Terus cuma mereka pada nggak pede untuk bikin album karena alat di penjara jelek. Terus gue lihat alatnya, tahu nggak mikrofonnya kalau nggak dipegangin copot-copot. Iya. Terus Ada apanya ya? Iya. Drum yang cuma ada snare, kick sama hi-hat sama satu simbal, terus dua-duanya semuanya tuh ada banyak lakban segala macam. Jadi kondisinya nggak ini. Terus gua ngobrol sama mereka semua dan mereka bilang bahwa mereka nggak pede. Terus gua bilang sebenarnya yang penting bukan alatnya, yang penting adalah lagunya. Betul. Terus mereka nggak percaya. Gua bilang gua bawa teman-teman gua ke sini, musisi, nanti lu lihat. Akhirnya gua ngobrol sama anak-anak Krispati waktu semi masih di sana. Mereka setuju, mereka datang ke lapas, mereka nyanyi lagu mereka pakai alatnya anak-anak lapas. Keren, bro. Gua inget banget pas bagian sesungguhnya satu lapas ku tak rela. Wah gila. Abis itu kita galang dana bikin produksi album, terus albumnya berhasil dibuat, berhasil dijual. Gua lepas kontak, nggak tahu hasilnya seperti apa. Tapi intinya, lu mesti tahu bahwa untuk banyak orang stigma yang menempel pada mereka itu susah sekali untuk dilunturkan gitu. Jadi ya moga-moga lu seneng sama teman-teman ini. Kalau ngelihat dari Alip umur berapa ya tadi ya? Alip Bayhak, umur lu berapa? 23. Nah, umurnya 23. Waktu lu pakai 23. Kalau Alip umurnya 23 itu tahu mereka dan menyenangi mereka, Alip tadi mukanya nggak normal gitu, kayak apa ya, kayak gua ketemu Will Smith kali ini. Gitu. Berarti yang sedang mereka lakukan ada di jalan yang benar. Nah, moga-moga konsisten, moga-moga sehat terus dan hati-hati sama penyakit yang muncul belakangan ya. Iya, betul. Ya, Itu dia. Itu Efek tadi samping. hepatitis C itu karena putau ya. Karena aku tahu. Kalau ganja ada Nggak Nggak ada. ada. Aman. Cuman hukum aja sih. Iya. ya. Hukum yang berpenyakit. Gue mau nanya sesuatu. Karena sebenarnya pertanyaan gue masih banyak. Cuman gue kebiasaan kalau bikin konten kan cuma 30 menit. Lebih banyak lebih ke malas mindahin filenya aja, makin gede makin. Kapan-kapan diundang lagi untuk topik yang berbeda, boleh dong? Boleh. Siap. Oke, kalau gitu untuk sekarang silakan di subscribe aja YouTube mereka The Bodoh ya, THE BODOHS. Pakai apostrof nggak? Pakai apostrof. Ya, The Bodos. Lu subscribe aja mereka. Sekarang berapa subscriber? 40.000. 40.000. Nah, lu bantu supaya dapat silver button lah tuh. Lumayan kan dapat silver button, udah happy. Sekarang AdSense sudah pada masuk belum? Sudah. Udah, tapi katanya cuma cukup untuk apa?
8 dan papir. Kasian. Ya udah didukung aja mereka punya konten yang menarik, lu lihat aja dan moga-moga ada manfaatnya. Kalau lu bersabar mungkin kapan-kapan gua ngundang beberapa atau semua di antara mereka untuk ngomongin topik yang berbeda karena gue juga pengen ngomongin beberapa apa sebutnya substance si ganja dan Substance. ya, tapi secara spesifik, secara terpisah. Sekarang anggaplah perkenalan dulu, lu mampir ke YouTube mereka dan kapan-kapan kita ketemu lagi. Thank you semuanya. Oke, Thank you, dadah. ciao. Sekali. Ibu Berak ngajak partisipasi. Gua pernah. Siapa yang? Ini Widodo. Gua isap kakak lu goblok.